Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menganalisis satu kasus terhadap tindak pidana tentang perselingkuhan. Sebelumnya saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Awe, seorang laki-laki warga negara Korea Selatan yang memiliki istri sah yang bernama Ami, warga negara Korea Selatan, serta dikaruniai 4 orang anak selama menjalani pernikahannya. Awe baru-baru ini diketahui berselingkuh dengan warga negara Indonesia berinisial TE dan membawa anak dari hasil pernikahannya bersama selingkuhannya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197. Di sini saya akan melanjutkan, saya akan membahas mulai dari pasal 1 sampai pasal 12 KUHP nasional. Berdasarkan kriteria yang diberikan, kita analisis dulu dari pasal 1 sampai dengan pasal 12 KUHP nasional. Dalam pasal 1, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang Pidana. Pasal 2, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat diadili dan dikenakan hukuman yang berlaku di Indonesia, kecuali yang diatur dalam perjanjian internasional yang diikat oleh Indonesia. Pasal 3, hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Pasal 4, setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang berdampak Indonesia dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia. Pasal 5, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia. Pasal 6, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang bersifat tindak pidana atau tindak pidana yang dipidana menurut hukum di tempat dilakukannya tindak pidana tersebut dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia. Pasal 7, setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia apabila ia berada di wilayah Indonesia dan pemerintah Indonesia memperolehnya dengan cara yang sah. Pasal 8, setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang tidak diatur dalam pasal 6 dan 7 dan yang tidak termasuk dalam pasal 5 dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia jika ia di Indonesia dan permintaan penyerahan keadilan dilakukan. Pasal 9, warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia jika Indonesia mengikat perjanjian internasional dengan negara asing yang bersangkutan. Pasal 10, warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia jika tindak pidana tersebut tidak dikenakan hukuman di tempat dilakukannya tindak pidana, dan jika Indonesia mengikat perjanjian internasional dengan negara yang bersangkutan dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia. Pasal 11, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang tidak diatur dalam pasal 6 dan pasal 10 dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia jika tindak pidana tersebut merugikan kepentingan nasional Indonesia atau kepentingan warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, pasal 12, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang tidak diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 dapat diadili dan dikenakan hukuman di Indonesia jika tindak pidana tersebut dianggap tindak pidana oleh hukum internasional dan jika Indonesia mengikat perjanjian internasional yang menentukan demikian. Berdasarkan analisis pasal 1 sampai dengan pasal 12 KUHP nasional, kasus perselingkuhan AW dengan TE ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan warga negara Korea Selatan dan warga negara Indonesia. Penyelesaian kasus ini akan bergantung pada hubungan bilateral antara Korea Selatan dan warga negara Indonesia, serta perjanjian internasional yang mungkin mengatur penyelesaian kasus semacam ini. Lalu, jenis tindak pidana dan kualifikasi tindak pidana berdasarkan buku 2 KUHP nasional. Berdasarkan informasi yang diberikan, tindakan yang dilakukan oleh AW dapat dikategorikan sebagai perzinaan sesuai dengan pasal 284 KUHP Indonesia. Secara spesifik, AW melakukan perbuatan melanggar pasal 284
KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa meniduri perempuan bukan istrinya diancam karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Selain itu, mengajak anak dari hasil pernikahannya bersama istri untuk pergi bersama selingkuhannya dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan anak sebagaimana diatur dalam pasal 76D ayat 1, pasal 76D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun untuk menentukan kualifikasi tindak pidana secara lebih rinci dan prosedural perlu dipertimbangkan aspek-aspek tambahan seperti fakta-fakta yang lebih lengkap, juga bisa bukti-bukti yang tersedia dan hukum yang berlaku di negara tempat kejadian tersebut terjadi. Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa seorang pria Korea Selatan yang bernama Awe telah berselingkuh dengan seorang wanita Indonesia bernama TE dan membawa anak hasil perselingkuhan tersebut. Awe memiliki istri sah yang bernama Ami dan memiliki 4 anak dari pernikahannya dengan Ami. Kasus ini melibatkan perselingkuhan, pengkhianatan, dan konsekuensi serius terhadap hubungan dan keluarga yang terlibat. Baik, menurut saya cukup untuk pembahasan kasus ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.